sini saya akan membahas tentang kegiatan ruang lingkup humas. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kita mengetahui tentang apa itu humas. Pengertian humas. Secara bahasa, humas adalah proses komunikasi yang strategis digunakan oleh satu pihak, bisa itu individu. Sederhananya, hubungan masyarakat merupakan proses strategis dalam mengelola penyampaian dan penyebaran informasi terkait organisasi kepada masyarakat atau publik guna mempertahankan reputasi yang baik dari organisasi dan mereknya. Hubungan masyarakat atau humas atau disebut juga public relation mempunyai ruang lingkup dalam tugas yang dijalaninya. Ruang lingkup tersebut mengenai semua hal yang berhubungan dengan fungsi dan tujuan adanya humas. Di sini saya akan membahas 6 ruang lingkup humas. 1. Publisitas. Humas bertugas untuk memberitakan hal yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi pada media massa. Istilah publisitas sendiri adalah kegiatan penempatan berita mengenai seseorang organisasi atau perusahaan di media massa. Publisitas tidak berasal dari wartawan media massa itu sendiri, namun media massa menggunakan sumber dari pihak humas perusahaan karena mempunyai nilai berita. Sehingga keberhasilan publisitas tergantung pada nilai berita dari informasi yang disampaikan dan dapat menarik redaktur media massa. Terkadang wartawan juga diundang oleh humas perusahaan untuk meliput suatu acaranya. Walaupun begitu, tidak menjamin bahwa wartawan akan memberitakan secara acara tersebut. Kembali lagi bergantung pada nilai berita dan dapat menarik redaktur media massa. Oleh karena itu, humas hanya memiliki kontrol yang sedikit, bahkan tidak memiliki kontrol terhadap berita yang diberitakan di media massa. Yang kedua, pemasaran. Humas dalam hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mencari keuntungan. Keuangan perusahaan, khususnya perusahaan komersial, dapat berjalan dengan baik bila mempunyai banyak konsumen tetap. Tujuan pemasaran adalah untuk menarik konsumen, kemudian memuaskan dan menjaga agar konsumen tersebut terus-menerus menggunakan jasa atau barang dari perusahaan tersebut. Terdapat dua istilah mengenai humas pada bidang konsumen, yaitu hubungan pemasaran atau marketing relation dan hubungan pelanggan atau customer relation. Hubungan pemasaran adalah melakukan pemasaran kepada konsumen baru atau tetap, sedangkan hubungan pelanggan melakukan proses untuk mempertahankan konsumen yang sudah untuk tetap menggunakan jasa atau barang dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, public affair. Humas juga membangun dan mempertahankan hubungan dengan pemangku kebijakan atau komunitas lokal agar dapat mempengaruhi kebijakan publik. Humas mempunyai dua fokus dalam hal ini, yaitu pemangku kebijakan atau pemerintahan dan komunikasi lokal atau masyarakat lokal. Humas dituntut untuk membangun dan mempertahankan hubungan harmonis dua aspek tersebut demi kelancaran bisnis yang dijalankan perusahaannya. Bila mempunyai hubungan yang harmonis, perusahaan tersebut tidak akan mempersulit, bahkan tidak akan boikot entah dari pemerintah maupun masyarakat di sekitar perusahaan yang berada. Selanjutnya, manajemen isu. Humas berupa untuk melihat kecenderungan isu atau opini publik yang beredar di tengah masyarakat. Usaha humas tersebut sebagai bentuk upaya perusahaan atau organisasi untuk memberi tanggapan yang sebaik-baiknya. Tanggapan baik dari perusahaan diperlukan agar isu atau opini publik tidak mengarah dan berkembang ke arah negatif yang dapat merugikan perusahaan tersebut. Selain itu, tugas humas juga untuk menutupi kesengsaraan yang jauh antara tindakan perusahaan dengan harapan pihak terkait ataupun masyarakat umum. Lobby. Jalannya setiap organisasi atau perusahaan pasti dipengaruhi oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Produk hukum, khususnya hukum baru, ada kalanya membawa situasi yang menguntungkan atau merugikan bagi perusahaan atau organisasi. Humas khususnya pada perusahaan juga bertugas untuk melakukan pendekatan atau lobbying
dengan pemangku kebijakan atau pembuat undang-undang. Oleh karena itu, humas dalam hal ini juga dapat disebut dengan lobbyis. Lobby ini berguna untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pemerintah atau mempengaruhi peraturan dan undang-undang. Terakhir, hubungan investor. Humas juga bertugas untuk membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan pemegang saham dan pihak lainnya untuk memaksimalkan nilai pasar. Humas dalam hal ini juga disebut dengan financial relation karena berkaitan dengan keuangan perusahaan. Hubungan inspektor bertugas mengurus hal yang berkaitan dengan keuangan dalam bidang komunikasi kepada pihak lain atau perusahaan sendiri. Tugas tersebut seperti mengikuti perkembangan bursa saham, menyediakan informasi, dan memberikan jawaban terkait bidang keuangan. Selain itu, hubungan inspektor juga dapat memberikan saran kepada manajemen terkait keuangan perusahaan. Nah, itulah referensi mengenai pengertian kegiatan hubungan masyarakat atau humas atau public relation. Semoga bisa menjadi tambahan referensi dan ilmu pengetahuan. Next, lanjut video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.